Bab 4. Kesetaraan untuk mencegah perundungan. A. Mempelajari teks narasi. Pertama, ciri teks narasi. A. Menceritakan kehidupan manusia dengan mengikuti logika tertentu. B. Bisa berdasarkan kisah nyata, imajinasi, atau gabungan keduanya. C. Memiliki nilai keindahan dalam isi dan penyajian. D. Mengandung konflik sebagai inti cerita. E. Ada dialog untuk menghidupkan cerita. F. Penyajian pemilihan peristiwanya secara kronologis. Kedua jenis teks narasi. A. Narasi ekspositoris informatif, bertujuan menyampaikan fakta secara objektif dan logis untuk menambah pengetahuan pembaca. B. Narasi artistik, bertujuan menghibur dan memberi pengalaman estetik, bisa fiksi atau non-fiksi. C. Narasi sugestif, bertujuan memengaruhi pembaca agar menerima pandangan atau pesan tertentu. Ketiga struktur teks narasi. A. Orientasi, yaitu tahap pengenalan cerita. B. Komplikasi, tahap penggambaran kisah. C. Resolusi, tahap pemecahan masalah. Y. Koda, tahap penutup, memuat pesan moral. Keempat, fakta, fiksi, opini, dan asumsi dalam teks narasi. A. Fakta merupakan sesuatu yang benar-benar terjadi. B. Fiksi merupakan pernyataan yang hanya berdasarkan khayalan. C. Opini adalah pendapat seseorang terhadap suatu masalah. D. Asumsi adalah dugaan yang diterima sebagai dasar untuk bertindak. Kelima, istilah fenomena sosial. Fenomena sosial adalah segala peristiwa atau gejala yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat yang dapat diamati dan memengaruhi perilaku individu atau kelompok. B. Mengidentifikasi perwatakan tokoh cerita. Pertama, menyimak pembacaan teks fiksi. Kedua, menjelaskan tokoh dalam teks fiksi. Ada metode perwatakan tokoh. A. Metode secara langsung. B. Metode secara tidak langsung. C. Metode telah karakteristik. D. Melalui telah arus kesadaran. A. Melalui telah gaya bahasa. Ada juga berbagai jenis tokoh fiksi. A. Berdasarkan fungsinya. B. Berdasarkan perannya. C. Berdasarkan perwatakannya. D. Berdasarkan kemungkinan pencerminan tokoh terhadap manusia. E. Berdasarkan perkembangan wataknya. Ketiga, menulis resensi berdasarkan perwatakan tokoh. Struktur resensi terdiri atas berikut ini. 1. Identitas, mencakup judul, pengarang, penerbit, tahun terbit, tebal halaman, dan ukuran buku. 2. Orientasi, berisi tentang latar belakang dan konteks untuk karya yang sedang ditinjau. 3. Sinopsis, berupa ringkasan isi novel. 4. Ulasan, berisi analisis berupa paparan tentang unsur-unsur cerita, seperti tema, latar, penokohan, alur, dan amanat. 5. Evaluasi, berupa paparan tentang kelebihan dan kekurangan novel. C. Menyampaikan tanggapan. Pertama, tanggapan secara lisan. Dilakukan dengan menggunakan sapaan sopan dan disampaikan secara santun. Kedua, tanggapan secara tertulis. Bentuknya dapat berupa teks tanggapan kritik dan pujian. D. Menyimpulkan bacaan dengan bentuk visual. Pertama, simpulan berupa peta pemikiran. Peta pemikiran merupakan metode mencatat kreatif yang memudahkan seseorang mengingat banyak informasi. Kedua, simpulan berupa infografis. Infografis merupakan representasi visual informasi, data, atau ilmu pengetahuan secara grafis. Terima kasih.